Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qad qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil kiram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pengurus jajaran DKM Mushola Darul Hidayah, Bapak Ketua RT, para jamaah dan simpatisan Mushola Darul Hidayah yang mudah-mudahan Allah muliakan. Tidak intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya juga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita mampu melangkahkan kedua kaki kita dari rumah menuju ke mushola yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun ada hambatan hujan, tapi kita tetap melangkahkan kaki kita dengan satu niat dan tujuan bahwa ini merupakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam kemuliaan mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya mengakui tetapi juga diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam yang ke-9 ya. Kalau tidak salah malam ke-9 ya. Di dalam Quranul nasihin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hikmah bahwa orang yang tarawih pada malam ke-9 ini, hikmahnya, pahalanya pakaian nama seperti orang yang beribadah menyertai ulama-ulama yang ahli ibadah. Kalau kita mau sama dengan ulama, tentu kudu ada ilmunya. Sedangkan kita hanya orang awam. Orang awam itu bahasa lemes, Pak. Bahasa kasarnya orang bodoh, jadi disebut orang awam. Kita adalah orang awam yang ilmunya dikit, tapi ibadahnya pengen banyak. Sedangkan ibadah di dalam fikih kudu ada syarat rukunnya. Kudu tahu syarat rukunnya, ada kode etiknya. Maka ibadah bisa dikategorikan menjadi dua. Ada yang makbul, ada yang mabrur. Yang makbul apa? Syarat rukun terpenuhi, makbul jadi. Jadi apa enggak jadi? Diterima atau tidak? Belum tentu. Yang hukum yang berhak menerima dan tidaknya adalah Allah. Kalau kita manusia hanya bertugas berikhtiar melaksanakan seluruh kegiatan amal yang ibadah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, laksanakan itu, maka insya Allah jadi. Diterima belum tentu. Siapa yang akan menerima Allah? Tapi ketika ibadah kita jadi mabrur, sudah tentu makbul. Kenapa? Itu yang akan diterima oleh Allah. Kenapa? Ada dampaknya kepada kita. Makanya ketika Allah mewajibkan puasa ada dampak. Mana dampaknya? Bukan hanya dampaknya lapar, tetapi dengan lapar kita jadi berpikir, dengan haus kita jadi merasakan bagaimana orang yang lapar dan yang haus yang sehari-harinya merasakan lapar dan haus. Kalau kita kan lapar dan haus itu tergantung posisi kita. Dalam keadaan berpuasa di bulan puasa Ramadan, dan itulah kita lapar dan haus. Tapi orang-orang yang berada jauh di bawah kita materinya, orang itu merasakan lapar dan haus di setiap harinya, yang hanya bisa kenyang ketika menerima dari orang lain.
maka timbullah perasaan bersyukur di dalam diri kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa berpuasa. Alhamdulillah hari ini kita bisa meneguk air hangat, bisa meneguk teh manis, bisa berbuka dengan kurma. Timbul rasa syukur di dalam diri kita. Itulah esensial di antara esensi puasa yang telah Allah terapkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang berakhirnya sesi pertama, Allah menurunkan rahmat kasih sayang kepada seluruh manusia yang berpuasa. Umat Islam yang berpuasa, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan anugerahnya kepada kita semua. Mana diantaranya adalah Allah memberikan ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya dikali lipat gandakan menjadi pahala wajib. Termasuk sholat sunnah yang kita kerjakan ini, sholat tarawih yang kita kerjakan ini, yang hanya ada di bulan Ramadan, itu salah satunya adalah menjadi barometer bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang hadir di sini alhamdulillah sudah terseleksi. Kalau kemarin banyak masih Bapak penyisihan, sekarang tinggal segini adanya dengan anak-anak. Inilah yang Allah berikan tanda yang orang mampu melangkahkan kakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah, bahwa ketika Ramadan turun, ketika diwajibkannya kita berpuasa adalah untuk membelenggu hawa nafsu kita, sehingga nafsu kita bisa dikekang, nafsu kita bisa diarahkan, sehingga mampu menjalankan syariat kita yang namanya menjadikan orang-orang kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadikan orang-orang yang bertakwa. Apalagi ditambah dengan hadis Nabi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman yang seyakinnya di dalam hati kita, dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelum Ramadan. Kalau kita menghitung dosa-dosa kita mampu banyak banget Pak, gak bakal terhitung. Bahkan di dalam syairnya, dunubi mislu adadir romali, dosa-dosaku bagaikan buih di lautan. Dalam syirat ilahi lasturil, ilahi lasturil firdausi a'la wa la ahwa 'alan naril jahim fahabli dosa-dosaku itu seperti buih pasir di lautan. Kemudian kepada Allah kita memohon ampunan terhadap dosa-dosa kita. Nah, di bulan Ramadan ini Allah berikan ampunan yang luar biasa terhadap dosa-dosa kita. Salah satunya dengan kita bermunajat di malam tarawih ini, ketika doa kamilin dipanjatkan, ketika doa sholat witir dipanjatkan, ada doa-doa minta diampuni dosa-dosa kita. Allah membakar dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, sehingga selesainya Ramadan minal aidina wal faizin. Kita seperti bayi yang dilahirkan ke dunia ini bersih, tidak ada dosa. Amin ya rabbal alamin.
Nah itu yang tujuannya diadakannya Allah memberikan anugerah bulan suci Ramadan. Makanya Nabi menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan, menunggu-nunggu tibanya bulan Ramadan, sehingga ketika bergembira menyambut bulan suci Ramadan, man furiha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Berbahagia aja menyambut bulan suci Ramadan, sudah Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Apalagi ketika bahagianya itu diaplikasikan di dalam ibadah-ibadahnya, sholatnya diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak, taubatnya diperbanyak. Insya Allah kita selesainya Ramadan, maka kita kembali ke fitrahnya manusia. Kita berasal dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kembali harus kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya pakaian yang kita pakai yang berasal dari lemari tentu akan kembali kepada lemari lagi. Yang kita pakai di baju, kita ngambil di mana? Di lemari. Nah, habis dipakai kemana lagi? Ke lemari. Udah masuk ke lemari belum? Belum tentu kan? Habis pakai apa masuk ke lemari lagi? Enggak kan? Tapi kita lihat kotor apa enggak nih? Kalau kotor nih kemana ya? Dicuci. Nah, kalau kotorannya bandel, ada noda, diapain? Bersih lagi. Direndam pakai deterjen, kemudian udah kelihatan bersih, langsung masuk lemari ya? Enggak, dicuci, digilas. Udah digilas masuk lemari? Tidak, diperes, dikeringkan, baru dijemur. Selesai dijemur masuk lemari? Enggak, disetrika dulu. Nah, udah rapi baru masuk lemari. Ibaratnya manusia yang berasal dari surga yang akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah lihat di dalam jasadnya, di dalam tubuh banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia, maka dia akan direndam, dan untuk menghapus dosa-dosanya, setelahnya direndam, maka Allah akan bersihkan di air namanya air kejayaan, sumur kausar Allah. Kemudian setelah itu disetrika, dibereskan dia dosa-dosanya. Setelah bersih rapi, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendingan yang ikut proses tadi, apa mending kita dibakar di dunia dengan Ramadan? Kita mending proses yang tadi dibersihkan secara manual, apa mending kita dibakar dosa-dosa kita di Ramadan? Mending dibakar dosa-dosa kita di dunia. Dibakar dosa, bukan orangnya. Kalau dibakar habis. Dosanya kita dibakar di bulan suci Ramadan, dengan harapan ketika kita bertemu berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Ketika di mizannya Allah, di mahkamahnya Allah, kita sudah dalam keadaan bersih, karena di dunia kita telah dibersihkan dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi momentum terbaik sepanjang hidup kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.